Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan mulai pendalaman Alkitab pada sore hari ini, diambil di dalam Injil Matius 19 ayat 1 hingga yang ke-15. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami boleh belajar melalui video ini ya Tuhan. Tetapi biarlah sarana ini boleh tetap menjadi satu sarana di mana kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Hamba-Mu yang sederhana dan lemah ini kiranya Engkau akan memberikan pengurapan sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat. Berkati dari awal hingga akhir, dan kami serahkan pembelajaran firman Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong ikut dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dan perikop yang kedua, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu yang kekasih, kita mempelajari ada dua perikop, yaitu tentang perceraian dan kemudian Yesus memberkati anak-anak. Pada kesempatan itu Matius mencatat bagaimana Yesus berangkat dari Galilea, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan dalam perjalanannya ke daerah Yudea. Bukan berarti Matius sedang berfokus kepada kota Galilea pada waktu itu, tetapi disinilah terakhir kalinya bagaimana Yesus meninggalkan wilayah tempat ia melakukan sebagian besar pelayanannya. Yesus berangkat ke Yudea dan tidak kembali ke Galilea sampai ia bangkit. Keterangan ini penting bagi Matius dan ia mencatat bahwa Yesus tidak
tiba di daerah Yudea yang seberang Sungai Yordan. Karena Yudea berada di sebelah barat Sungai Yordan, maka kemungkinan kalimat ini adalah Yesus melalui jalur sebelah timur Sungai Yordan. Matius sedang berkata bahwa daerah seberang Sungai Yordan adalah pintu masuk pertama yang Yesus lewati untuk Yudea, untuk ke Yudea. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Jadi ketika Yesus pergi ke Galilea, ke Yudea bukan untuk menarik diri dari publik, namun kita melihat bahwa Yesus disertai orang banyak, di mana orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan ketika orang banyak berbondong-bondong, maka dikatakan Yesus pun menyembuhkan mereka, memberikan satu indikasi bahwa Yesus menyembuhkan mereka satu persatu di tengah-tengah segala sakit penyakit yang mereka alami. Di dalam ayat 3 juga dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mereka, menyatakan bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu juga melihat bagaimana Yesus datang ke Yudea untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan orang-orang Farisi pada waktu itu juga menghampiri Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ketiga dikatakan datangnya orang-orang Farisi untuk mencobai Dia. Jadi ketika orang-orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, tujuannya adalah untuk mencobai. Atau bisa dikatakan bahwa kemungkinan besar sebenarnya mereka sudah mengetahui pokok tersebut. Hanya saja mereka berharap bahwa Tuhan Yesus bisa menjawab salah, yaitu tidak sesuai dengan hukum Musa, sehingga dengan demikian memiliki celah untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang keempat, kemudian Tuhan Yesus memberikan jawaban sesuai dengan konsep Tuhan tentang pernikahan. Ketika orang Farisi berkata, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kita melihat bahwa argumen ini adalah sesuatu hal yang kadang-kadang dibuat acuan bagaimana orang Yahudi berpegang teguh pada konsep atau kepercayaan mereka kepada Rabi Syamai dan Rabi Hillel. Pada waktu itu Rabi Hillel mengajarkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya apabila ia sudah tidak senang lagi dengan istrinya. Sedangkan menurut Rabi Syamai mengajarkan bahwa perceraian juga diperbolehkan ketika seseorang sudah melakukan satu perzinahan. Jadi baik Rabi Hillel maupun Rabi Syamai, yaitu tokoh daripada orang Yahudi, menganggap bahwa perceraian itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Namun pada kesempatan ini kita melihat di dalam ayat yang kelima, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikannya mereka laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus memberi jawab sesuai dengan apa yang ada tertulis di dalam Alkitab. Dengan tegas firman Tuhan berkata, tidakkah kamu baca? Jadi acuan Tuhan Yesus adalah mengacu kepada kitab suci, terutama di dalam Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia sejak semula dan menjadikannya mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya dalam ayat 5 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Bapak Ibu yang kekasih, satu acuan yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, satu penegasan yang kemudian dilakukan kembali di dalam ayat yang ke-7, yaitu bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Walaupun Rabi Hillel dan Rabi Syamai pada waktu itu melegalkan perceraian, tetapi Tuhan Yesus menolak dengan alasan apapun.
Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat hingga yang keenam inilah menjadi jelas bahwa pernikahan Kristen sama sekali tidak mengenai praktek perceraian dengan alasan apapun. Karena dikatakan Tuhan tidak menginginkan perceraian. Mengapa? Karena pernikahan itu adalah sebuah kovenan. Sebuah kovenan yang tidak boleh dilanggar. Dan barang siapa melanggarnya pasti akan mati. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 dikatakan oleh firman Tuhan, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk menceraikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Ayat 7, orang Farisi kembali mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus dengan mengutip kitab Ulangan pasal 24 ayat 1 hingga yang keempat. Saya akan membacakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat 1 hingga yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian dia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu dia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Bapak Ibu, dengan jelas di dalam Ulangan 24 ayat 1 hingga yang keempat mengatakan pada kenyataannya Tuhan Yesus tengah mempersalahkan orang Israel. Bagaimana ketika Musa mengizinkan adanya satu perceraian, dikatakan karena mereka memiliki ketegaran hati ataupun karena kekerasan hati. Sebenarnya kalau kita melihat hukum Musa pada waktu mengesahkan perceraian itu terjadi di kalangan orang Israel. Mengapa? Oleh karena seperti yang dinyatakan khotbah di bukit, Yesus memberikan standar yang begitu tinggi, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat 27 hingga yang ke-38. 27 hingga yang ke-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan atau mengingininya, dia sudah berzina di dalam hatinya. Kemudian di dalam ayat Matius pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-31 dan 32, telah difirmankan Tuhan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam bagian ini maka kita jelas melihat bahwa sebenarnya Tuhan Yesus menentang apa yang disebut dengan perceraian. Mengapa Musa mengizinkan pada waktu itu? Dikatakan dikeluarkannya surat cerai karena ketegaran hati bangsa Israel pada waktu itu. Namun kemudian di dalam ayat 9 ditegaskan di sana oleh firman Tuhan bahwa barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Satu ungkapan yang dikatakan di sana, ketika seseorang menceraikan istrinya
kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Sebenarnya ayat ini berbeda dengan di dalam Injil Markus 10 ayat 11 dan Lukas 16 ayat yang ke-18. Di dalam Injil Markus dan Injil Lukas tidak dikatakan ada kata kecuali. Namun di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 9 ada kata kecuali karena zina. Sedangkan di dalam Markus 10 ayat 11 firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam zina terhadap istrinya itu. Dan di dalam Lukas 16 ayat 18, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang menceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi kita melihat perbandingan di dalam Injil Matius dan Injil Markus serta Lukas. Ada satu perbedaan, karena memang Injil Matius ditujukan kepada orang Yahudi. Dan pada waktu itu orang Yahudi memang memperbolehkan adanya satu perceraian. Sehingga di sana keluarlah kata-kata kecuali karena zina. Namun kemudian kita bisa melihat di sana apa artinya karena zina di sini. Bapak Ibu yang kekasih, memang di dalam konteks ini kita akan belajar nanti di bagian belakang. Saya akan bagi menjadi dua, yaitu bagaimana hubungan perceraian, hubungan pernikahan di pandangan Tuhan, dan hubungan perceraian di hadapan Tuhan. Tuhan menentang perceraian. Kita melihat bagaimana Tuhan jawabannya begitu tegas, bahwa ketika suami istri melakukan satu pernikahan, maka yang dituntut oleh Tuhan adalah kesetiaan. Sehingga kita akan melihat dalam bagian ini saya akan menguraikan apakah yang menjadi esensi pernikahan Kristen itu. Ketika kita tadi melihat di dalam ayat yang keempat, maka firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di dalam ayat ini Bapak Ibu yang dikasih, ada 5 esensi tentang pernikahan Kristen. Yang pertama, bahwa pernikahan itu adalah satu lembaga yang dibuat dan ditetapkan Allah bagi manusia sesuai kebutuhannya. Pernikahan merupakan satu lembaga yang ditetapkan Allah bagi manusia. Perhatikan kata tidak baik kalau manusia seorang diri saja, dan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Saat laki-laki itu seorang diri saja, maka Allah menyatakan bahwa keadaan itu tidak baik. Jadi Allah memutuskan untuk menciptakan seorang yang sepadan, seorang penolong dikatakan. Jadi secara harfiah, seorang penolong berarti seorang yang sepadan. Allah menetapkan lembaga pernikahan dan memberkatinya. Pernikahan adalah satu-satunya lembaga sosial yang ditetapkan Allah sebelum kejadian manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu pernikahan wajib dihormati oleh semua orang. Allah menetapkan pernikahan dari sejak semula, baik bagi orang-orang Kristen maupun orang-orang bukan Kristen. Dan Allah adalah saksi dari seluruh pernikahan, baik diundang ataupun tidak. Meskipun demikian Bapak Ibu yang kekasih, maka kita bisa melihat esensi dari kata-kata sejak semula. Maka kita melihat bahwa pernikahan itu adalah satu peristiwa yang sakral. Dan tidak peduli pasangan itu mengakuinya atau tidak, tetapi pernikahan adalah dibuat dan ditetapkan Allah menjadi sesuatu hal yang begitu sakral atau suci. Yang kedua, bahwa pernikahan itu merupakan satu hubungan yang eksklusif antara seorang pria dan manusia. Dikatakan di dalam ayat yang kelima bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu daging. Di dalam rancangan Allah sejak semula,
pernikahan adalah antara satu pria dengan satu orang wanita, di mana kemudian dikatakan mereka menjadi satu. Sejak semula Allah hanya menciptakan dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan, yang walaupun di dalam perbedaan fungsi dan reproduksi, tetapi mereka sama-sama di dalam derajat, harkat, dan martabat. Sebab itu bersyukurlah jika kita diciptakan sebagai seorang pria atau seorang wanita. Di dalam Kejadian 1 atau 7 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kristus juga menegaskan di dalam Matius 19 ayat yang keempat bahwa tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan dia laki-laki dan perempuan. Dalam rancangan Allah sejak semula, pernikahan Kristen itu bersifat monogami dan bukan poligami. Pernikahan Kristen bersifat heteroseksual, berbeda jenis kelamin, bukan homoseksual atau sama jenis kelaminnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kristus menegaskan bahwa tidakkah kamu baca bahwa Tuhan menciptakan dari semula laki-laki dan perempuan. Dan di dalam kalimat di sana katakan, sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Pernikahan Alkitabiah adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Karena itu pernikahan dengan sesama jenis atau pernikahan dengan hewan itu bukanlah pernikahan, melainkan itu adalah penyimpangan dari ketetapan Tuhan. Namun pernikahan itu adalah sesuatu hal yang dikatakan Allah menyatukan dua orang menjadi satu. Ada kata-kata dipersatukan Allah, sehingga dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah menyatukan kedua insani, pria dan wanita, menjadi satu. Apa artinya menjadi satu? Dipersatukan secara harafiah berarti bersama-sama, disatukan di dalam satu kuk. Yang berarti apa? Bersama dalam kuk yang sama yang Allah ciptakan kepada mereka. Sebuah kuk memampukan 2 ekor lembu menarik beban bersama-sama. Masing-masing saling berbagi tugas, sehingga konsekuensinya adalah meringankan tugas keduanya di dalam menyelesaikan tugas. Jadi jelas Tuhan Yesus menggambarkan pernikahan sebagai sebuah kuk yang Allah buat. Seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat memikulnya, sehingga mereka bersama dapat meringankan pekerjaan dan beban kehidupan untuk mencapai hal yang bersama, bukan seorang diri, tetapi bersama-sama. Sehingga dari semula pernikahan itu berasal dan berlangsung sesuai dengan rancangan Allah, di mana pernikahan adalah satu lembaga yang diciptakan oleh Allah, dan konsepnya adalah satu hubungan eksklusif. Hubungan eksklusif dalam pernikahan adalah tidak boleh diceraikan oleh manusia, atau dengan kata lain, manusia jangan memisahkannya. Jadi perceraian formal biasanya didahului oleh terpisahnya atau terbelahnya hubungan antara suami dan istri. Dan pernikahan ini jadi sebagai akibat perbuatan laki-laki dan perempuan, yaitu dari pasangan maupun pihak ketiga. Yang ketiga, pernikahan itu merupakan pertemuan dan hubungan antar pribadi yang paling intim. Pernikahan adalah hal yang paling misterius,
tetapi serius, karena keduanya dikatakan menjadi satu. Artinya secara praktis keduanya akan beralih dari aku dan kau menjadi kita, dari saya dan dia menjadi kami. Persatuan ini mencakup segalanya, disatukan secara fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Perhatikanlah saat Alkitab atau firman Tuhan mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kata meninggalkan di sini ada suatu kata yang penting dipahami. Kata meninggalkan di sini bisa berarti melepaskan, meninggalkan sepenuhnya secara total. Jadi dengan kata lain, kata meninggalkan di sini karena dia dipersatukan, dipererat, dikokohkan, atau dilas secara bersama-sama. Bagaimana kekuatan pernikahan begitu rupa, sehingga pernikahan seorang pria dilekatkan dengan seorang istri, sehingga tidak bisa diceraikan, tidak bisa dipisahkan. Secara khusus pernikahan itu melibatkan kesatuan seksual antara pria dan wanita. Perhatikanlah kata-kata frase satu daging. Ada 3 tujuan relasi seksual dalam pernikahan, yaitu penyatuan, perkembangbiakan, dan rekreasi. Tetapi hubungan seksual sebelum pernikahan itulah yang disebut dengan percabulan. Dan kemudian setiap orang wajib menghormati pernikahan. Yang keempat, pernikahan itu bersifat permanen dan merupakan satu komitmen kesetiaan untuk seumur hidup. Dalam ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikianlah, mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan bersifat permanen dan merupakan satu komitmen kesetiaan seumur hidup. Menurut Alkitab bahwa pernikahan itu adalah bersifat monogami, 1 suami dan 1 istri. Baiklah seorang laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan seorang perempuan mempunyai suaminya sendiri. 1 Korintus 7 ayat yang kedua. Monogami bukan hanya diajarkan di dalam perjanjian baru, tetapi monogami juga diajarkan di dalam perjanjian lama. Monogami adalah sejak dari semula ketika Allah menciptakan laki-laki dan memberi nama dia Adam, dan memberikan dia seorang wanita bernama Hawa. Fakta bahwa Allah mengizinkan poligami di dalam perjanjian lama tidaklah membuktikan bahwa dia memerintahkan. Poligami sebagaimana perceraian itu diizinkan, seolah-olah diizinkan, tetapi sama sekali tidak diperintahkan. Karena hal itu dikatakan oleh firman Tuhan, karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan perceraian. Dengan demikian, Allah menghendaki pernikahan merupakan satu komitmen seumur hidup. Permanennya satu pernikahan dengan jelas dikatakan oleh Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh diceraikan manusia secara harfiah, berarti manusia jangan memisahkannya. Sehingga kita bisa melihat Allah memang sejak semula menetapkan pernikahan itu merupakan satu ikatan yang permanen, yang berakhir ketika salah seorang pasangannya meninggal. Maka pemisahan jelaslah dilarang oleh Allah, tetapi sesungguhnya Allah mengikat seumur hidup. Di dalam 1 Korintus atau di dalam kitab Roma 7 ayat 2 dan 3. Roma 7 ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suami itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu meninggal, bebaslah ia dari hukum yang mengikat kepada suaminya. Jadi selama suaminya hidup,
ia dianggap zina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi laki-laki, menjadi istri laki-laki lain. Bapak Ibu yang kekasih, walaupun pernikahan itu bersifat permanen dan seumur hidup, tetapi pernikahan tidaklah bersifat kekal. Artinya apa? Hubungan pernikahan hanya terjadi selama hidup di bumi, tetapi tidak berlanjut di dalam kekekalan. Dan hal ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Meskipun kita pasti mengenali orang-orang yang kita cintai di surga nanti, tetapi di surga tidak ada pernikahan. Itu menunjukkan satu komitmen pasangan sampai pada akhir kehidupan. Yang kelima, pernikahan itu merupakan satu kovenan yang bersifat mengikat. Pernikahan merupakan satu kesatuan yang dilahirkan dari satu perjanjian dari janji timbal balik. Kovenan pernikahan dinyatakan dengan gamblang oleh Nabi Maleakhi. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istrimu masa mudamu, dan kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istrimu seperjanjianmu. Kitab Amsal juga mengatakan bahwa yang meninggalkan teman hidup masa mudanya itu merupakan perjanjian Allahnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana menurut Alkitab pernikahan itu adalah satu hubungan yang sakral antara dua pihak, di mana disaksikan oleh Allah, dan itu adalah sesuatu hal yang sangat mengikat dan tidak dapat dibatalkan. Kedua belah pihak bersedia berjanji untuk menjalani kehidupan sesuai dengan perjanjian. Istilah kovenan di sini berarti digunakan bahwa Alkitab menggambarkan atau melukiskan sifat hubungan satu pernikahan. Pernikahan adalah satu perjanjian pada satu peristiwa di mana Allah menjadi saksi. Allah lah yang mengadakan pernikahan, dan dialah yang menyaksikan janji-janji tersebut benar-benar dibuat di hadapan Allah. Kristus menegaskan bahwa akulah benar-benar menyatukan dua manusia bersama-sama di dalam pernikahan, sehingga apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah 5 hal tentang pernikahan. Kita akan memasuki bagaimana dengan perceraian. Di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-6, dikatakan bahwa apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kemudian juga dikatakan bahwa karena ketegaran hatimu, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Bapak Ibu yang kekasih, ada 3 argumen yang menjadi dasar mengapa perceraian itu dilarang. Yang pertama, perceraian bukanlah ide dari Tuhan. Jelas Tuhan sangat menentang perceraian. Tuhan tidak pernah merancangkan perceraian. Apapun pandangan mengenai perceraian, itu adalah sesuatu hal yang penting. Maleakhi 2 ayat yang ke-16a mengatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Yesus mengatakan bahwa Allah mengizinkan perceraian, tetapi tidak pernah memerintahkan perceraian. Dan menurut Yesus, kata perceraian dikatakan diizinkan, bukan diperintahkan. Itu terjadi karena ketegaran hati manusia. Dengan kata lain, perceraian bukanlah ide atau sesuatu yang terbaik dari pernikahan. Yang kedua, perceraian itu mengakibatkan masalah-masalah. Apabila rancangan Tuhan diabaikan oleh manusia, maka timbullah masalah. Dan kita melihat bagaimana perceraian bukanlah penyelesaian bagi masalah, tetapi justru
akan menjadi bertambah banyaknya masalah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ada harga yang begitu mahal ketika kita melakukan satu perceraian. Perceraian itu mengakibatkan luka dan tidak mudah untuk disembuhkan. Dan mungkin bila luka tersebut disembuhkan, tetap akan menyisakan goresan bekas luka tersebut. Yang ketiga, perceraian tidak diperbolehkan karena alasan apapun. Banyak penafsir menganggap bahwa Kristus tengah menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi hanya karena satu alasan, yaitu karena zina. Namun kata kecuali karena zina di sini adalah karena kemungkinan ada beberapa penafsir mengatakan kesalahan penerjemahan. Karena yang sebenarnya adalah kecuali karena zina, di sini sebenarnya ditulis bahkan jika istrimu berzina. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, sebenarnya Allah tidak mengizinkan adanya perceraian dengan alasan apapun. Sekalipun ketika seorang istri berzina, tidaklah menjadi alasan untuk menceraikan istrinya. Tafsiran yang kedua, ada kata kecuali karena zina. Di dalam bahasa aslinya, di dalam buku tafsiran yang lain mengatakan bahwa kata di sini adalah sesuatu kata zina yang dilakukan sebelum pernikahan, ya. Jadi satu perzinahan yang dilakukan bukan setelah pernikahan, tetapi sebelum pernikahan. Atau dengan kata lain, kata kecuali karena zina di sini adalah ketika seseorang melakukan perzinahan sebelum pernikahan atau tahap pertunangan, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika dikatakan Yusuf akan berusaha menceraikan istrinya secara diam-diam, karena bagi orang Yahudi pertunangan pada waktu itu sama dengan pernikahan. Dalam tradisi Yahudi, laki-laki dan perempuan dianggap sudah menikah walaupun masih bertunangan. Itulah tradisi Yahudi. Jadi percabulan pada masa pertunangan itu dapat merupakan satu-satunya alasan untuk boleh bercerai. Tetapi ketika seseorang sudah memasuki satu pernikahan, tentunya perceraian tidaklah diperbolehkan. Karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrinya. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus tidak mengizinkan adanya perceraian. Mengapa? Karena kita melihat tadi di dalam ayat yang ke-6, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Melalui ayat ini kita melihat bahwa pasti Kristus konsisten dengan apa yang diucapkannya sendiri. Tidak mungkin ketika Tuhan Yesus mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah, kemudian Tuhan Yesus mengizinkan adanya satu perceraian. Tentunya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu merupakan satu hal yang konsisten. Tuhan pasti tidak mungkin melanggarnya. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mendengar penegasan Yesus ketika muridnya memberi respon, jika demikian halnya, hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Jadi kita melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Karena begitu satu pernikahan adalah sesuatu hal yang dilakukan untuk seumur hidup, dan itu hanya satu kali. Maka murid-murid kemudian mengeluarkan satu statement, satu kata-kata. Jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Begitu beratnya mereka, sehingga seolah-olah mereka mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita melakukan satu pernikahan ketika tidak boleh ada satu perceraian. Namun Bapak Ibu yang kekasih, itulah sebabnya kita melihat bahwa sesuatu hal yang telah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan Allah sungguh membenci perceraian. Yesus sungguh melarangnya. Dan kemudian kita bisa melihat Allah sama sekali tidak mengizinkan adanya perceraian.
Tidak ada dasar-dasar alkitabiah untuk perceraian. Bahkan juga karena zina, Allah sama sekali tidak mengizinkannya. Pernikahan itu adalah sesuatu hal yang mulia, yang dikaruniai Tuhan sejak manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan itu adalah satu hal melukiskan tentang persekutuan Kristus dengan gerejanya. Dalam pernikahan, suami istri mengikat diri dalam satu tujuan kudus, yaitu untuk membangun rumah tangga bahagia dan harmonis. Karena itu janganlah pernikahan ditempuh atau dimasuki dengan sembarangan, dirusak oleh hal-hal yang kurang bijaksana, dinista bahkan dinajiskan. Melainkan hendaklah pernikahan dihormati, dijunjung tinggi dengan takut akan Tuhan, mengingat bahwa Allah merancangkan pernikahan sebagai satu hubungan persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, dan pernikahan mempersatukan kedua hati, mempersatukan kasih dan pengharapan dalam satu kehidupan bersama. Dengan demikian Allah memberi kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Kehidupan bersama inilah didasarkan kasih karunia yang bisa dijalaninya satu kali untuk seumur hidup. Kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kita melihat ada satu perbandingan yang begitu mencolok. Ketika kita melihat di dalam ayat 1 hingga yang ke-12, di situ dikatakan bahwa orang Farisi datang untuk mencoba Yesus. Itu dengan jelas-jelas firman Tuhan mengatakan orang Farisi datang untuk mencoba Yesus. Tetapi mari kita lihat bagaimana ketika anak-anak kecil datang. Apakah juga anak-anak kecil datang untuk mencoba Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, apa yang ada di benak kita ketika kita mengatakan anak kecil, anak-anak? Bagaimana keberadaan anak-anak? Anak kecil itu adalah mudah ditipu. Anak kecil itu lugu. Anak kecil itu lemah. Anak kecil itu nakal, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga beranggapan bahwa anak kecil itu tidak berdaya. Anak kecil itu tidak tahu etika dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, dari hal-hal demikian kita melihat bagaimana pandangan para murid Tuhan ketika orang banyak membawa anak-anak kecil. Dikatakan bahwa murid-murid memarahi mereka. Bagaimana dengan sikap Tuhan Yesus? Tidaklah demikian. Tuhan Yesus malah mengatakan di dalam firman-Nya, biarkan anak-anak itu datang. Jangan kamu menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh murid Tuhan dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika murid Tuhan melihat orang banyak membawa anak-anak kecil, maka murid-murid Tuhan memarahi mereka. Karena mereka memandang rendah anak-anak kecil yang seolah-olah mereka akan mengganggu, mereka tidak tahu diri, mengganggu ataupun memperlambat pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memarahi mereka, bahkan mereka mengatakan jangan menghalangi anak-anak datang kepadaku. Bagaimana respon Tuhan Yesus dengan murid-murid begitu berbeda? Tuhan Yesus sangat meresponi dengan hal yang positif. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Anak-anak begitu berharga di mata Tuhan. Tentu perasaan orang banyak atau murid-murid pada waktu itu menjadi kecewa. Karena apa? Karena ternyata Tuhan Yesus tidak mengusir mereka, tetapi malah Tuhan Yesus menyambut mereka. Kita melihat dari peristiwa ini betapa Allah sangat menghargai anak-anak. Begitu berharganya anak-anak di pemandangan mata Tuhan. Ketika murid-murid memarahi orang yang membawa anak-anak kecil itu, tetapi justru sikap Tuhan adalah
mereka menyambutnya. Bahkan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Sikap Tuhan tidaklah berhenti sampai Tuhan Yesus menyambut mereka untuk mereka datang, tetapi bagaimana Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Biarkan anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka, karena mereka yang punya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangan atas mereka dan kembali ia berangkat dari situ. Inilah sikap Tuhan terhadap anak-anak. Yesus sangat menghargai anak-anak, dan dengan tangan yang terbuka ia menerima mereka datang kepadanya. Ini berarti Yesus tidak pernah membedakan siapapun yang datang kepadanya. Bahkan ia menegaskan bahwa orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Di dalam Matius 18 ayat 2 dan 3, ketika ada murid-murid Tuhan yang bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Maka kemudian Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Tuhan Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah para murid yang sudah berpengalaman. Untuk apa? Untuk mengajar kepada para murid bagaimana menghargai seorang anak kecil. Seorang anak kecil menjadi satu contoh sikap yang mudah diajar dan belajar. Seorang anak kecil menjadi satu contoh sikap berserah dan penuh kepercayaan kepada orang tua. Dan melalui hal ini Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak meremehkan seorang anak kecil. Saudara, itulah sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Mereka memang makhluk kecil dan lemah, namun melalui mereka Yesus mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati daripada seorang anak, sikap yang tulus dan penuh percaya kepada Tuhan. Dan memiliki penghargaan kepada anak kecil ini adalah menjadi satu sikap Tuhan Yesus yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika orang Farisi datang kepada Yesus, datang untuk mencobai. Tetapi ketika anak kecil datang, anak kecil tidak memiliki tujuan untuk menjatuhkan Tuhan. Tetapi anak-anak kecil datang dengan sikap yang tulus, sikap yang penuh percaya, sikap di mana berpasrah kepada Sang Tuhan, sehingga Tuhan pun memberkati mereka. Bapak Ibu yang kekasih, biarlah kita meneladani sikap Tuhan, bahwa Tuhan memakai anak-anak kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Karena seorang anak memiliki ketulusan, memiliki kepolosan, dan memiliki kerendahan hati. Itulah sebabnya marilah kita memiliki sikap seperti anak-anak, memiliki hati yang tulus, hati yang rendah hati, dan penuh percaya, sehingga merekalah yang akan menerima berkat, mereka yang mempunyai kerajaan surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh belajar tentang perceraian dan juga di mana Tuhan memberkati anak-anak kecil. Hamba menguraikan banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi kiranya Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Kami bersyukur ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan juga yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.